Matahari pagi menyinari hamparan hijau lembah Galuh, di mana kabut masih menggantung tipis di antara pucuk-pucuk bambu. Disinilah lahir seorang bayi laki-laki dari permaisuri Raja Rahyang Niskala Wastu Kancana, penguasa kerajaan Galuh. Bayi itu kelak akan dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja, dan lebih masyhur lagi dengan nama Prabu Siliwangi. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan aura berbeda. Para Brahmana dan tetua kerajaan berkata bahwa anak itu membawa wangsa wangi, garis keturunan suci yang ditakdirkan memimpin. Sri Baduga tumbuh sebagai anak yang bijak. Ia belajar ilmu pemerintahan, strategi perang, sastra, dan juga spiritualitas. Tapi lebih dari itu, ia sering menghilang ke dalam hutan, bertapa, berbicara dengan alam, dan menenangkan pikirannya. Para abdi sering menemukannya duduk bersila di bawah pohon besar, matanya terpejam, namun tubuhnya seperti memancarkan cahaya samar. Suatu malam, ketika ia masih remaja, Sri Baduga bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah medan perang, memegang tombak berapi, dikelilingi harimau putih yang mengaumbukan dengan marah, tapi seolah memberi peringatan. Seekor harimau itu mendekat dan berkata dalam bahasa manusia, "Kaulah teh perlindungan Sunda, Anjeun pewaris tanah Hieu. Tapi waktu Anjeun datang, Anjeun kudu milih, jadi raja manusia atau raja jagat nu leungit. Aku pelindung tanah Sunda, engkau pewarisnya. Tapi ketika waktumu tiba, kau harus memilih, menjadi raja manusia atau raja dunia yang tersembunyi." Mimpi itu menjadi titik balik. Sejak saat itu, Sri Baduga sering bermeditasi lebih dalam dan menunjukkan bakat spiritual yang luar biasa. Ia bisa meredam amarah pasukan hanya dengan tatapan, menghentikan hujan hanya dengan bisikan mantra, dan memahami hati rakyatnya tanpa banyak bicara. Ketika ayahnya wafat, para sesepuh kerajaan dan tetua Sunda sepakat, Sri Baduga adalah raja yang diramalkan akan menyatukan dua kerajaan besar, Sunda dan Galuh. Namun penyatuan itu tidak mudah. Banyak bangsawan Galuh tidak mau tunduk pada Sunda. Beberapa bahkan mencoba membunuh Sri Baduga dalam upaya kudeta. Tapi mereka semua gagal. Ada yang ditemukan mati dengan luka cakar aneh, ada yang tiba-tiba menghilang di tengah malam tanpa jejak. Rakyat mulai percaya bahwa Prabu Siliwangi dilindungi oleh kekuatan gaib, harimau putih penjaga kerajaan. Dalam prosesi penobatannya di ibu kota baru Pajajaran, langit mendadak cerah, padahal sebelumnya mendung pekat. Seekor harimau putih muncul di gerbang utama istana, berdiri sebentar, lalu menghilang ke hutan. Para pendeta berlutut dan berkata, "Leuweung geus ngaku Anjeunna raja nu sajati." Hutan telah mengakui dia sebagai raja sejati. Narasi tentang masa muda Prabu Siliwangi bukan hanya kisah sejarah, tapi juga kisah spiritual. Di balik kejayaannya sebagai raja, ada perjalanan jiwa yang dalam, hubungan batin dengan alam dan makhluk gaib, serta panggilan takdir yang lebih besar dari sekadar kekuasaan duniawi. Namun, itu baru permulaan. Jalan panjangnya sebagai Raja Agung Tanah Pasundan akan membawanya pada konflik, pengkhianatan, dan pilihan yang menentukan nasib bukan hanya dirinya, tapi seluruh kerajaan. Setelah penyatuan kerajaan Sunda dan Galuh, Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi memindahkan ibu kota ke Pakuan Pajajaran, wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kota itu dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat yang disebut sebagai tempat tinggal para roh leluhur dan penjaga alam. Di tengah hutan itulah Prabu Siliwangi membangun istananya, dengan arsitektur yang tak hanya indah, tetapi juga penuh simbol spiritual. Dalam masa pemerintahannya, Pajajaran mengalami masa keemasan. Irigasi dibangun, pertanian berkembang, rakyat hidup makmur. Jalan-jalan dibuat menghubungkan desa ke kota, serta perniagaan dengan kerajaan luar seperti Majapahit dan Malaka dibuka. Tapi bukan hanya kesejahteraan yang membesarkan namanya, melainkan bagaimana ia menghubungkan kekuasaan dunia dengan alam gaib. Istana Prabu Siliwangi tak seperti istana biasa. Di bagian dalamnya, ada paseban agung yang didesain sebagai tempat bertemu dengan tamu dari dua alam, manusia dan makhluk halus. Para petinggi kerajaan, pendeta, bahkan tamu dari luar negeri, sering mendengar suara langkah kaki berat di malam hari, seolah ada makhluk besar yang berjalan di luar aula istana. Tapi ketika dilihat, hanya bayangan besar yang lewat cepat, diikuti suara auman pelan seperti harimau. Rakyat Pajajaran percaya bahwa Prabu Siliwangi dijaga oleh harimau putih gaib. Bukan satu, tapi 3 ekor. Satu mewakili masa lalu, satu masa kini, dan satu masa depan.
Mereka muncul saat kerajaan dalam bahaya atau ketika Sang Prabu sedang bertapa. Banyak kesaksian dari prajurit yang berjaga malam. Seorang penjaga gerbang bahkan pernah bercerita, "Waktu hujan lebat dan langit menyambar, saya lihat makhluk besar melintas di tembok istana. Badannya seperti harimau, tapi matanya menyala biru. Dia lewat tanpa suara, tapi tanah tempat kakinya menginjak basah dengan jejak bercahaya." Namun kekuasaan selalu datang bersama ujian. Muncul pemberontakan dari bagian timur. Seorang pangeran dari Galuh yang merasa berhak atas tahta membentuk pasukan rahasia. Mereka merencanakan penyerangan malam terhadap istana Pakuan. Tapi malam itu, langit cerah. Pasukan yang menyelinap dari hutan tiba-tiba kehilangan arah. Di antara semak, mereka mulai mendengar suara auman keras, diikuti langkah kaki yang mengelilingi mereka. Panik dan bingung, beberapa dari mereka ditemukan keesokan harinya dalam kondisi seperti diserang binatang buas. Luka cakaran besar dan mata terbuka membeku, seolah mereka melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia. Sang Prabu tahu tentang hal ini, tapi ia tidak marah, tidak menghukum. Ia hanya mengundang sesepuh Galuh ke istana dan berkata, "Lamun urang ngahianat ka adara sorangan, NU datang bukan kutukan, tapi bayangan sorangan. Leuweung henteu butuh darah, tapi leuweung bakal ngajaga NU tulus. Jika kita mengkhianati darah sendiri, yang datang bukan kutukan, tapi bayangan diri sendiri. Hutan tidak butuh darah, tapi hutan akan menjaga yang tulus." Di masa itu pula, Prabu Siliwangi memperluas pengaruhnya. Ia mengirimkan utusan ke pantai utara dan mengikat perjanjian dagang dengan para pedagang Arab dan Gujarat. Disinilah untuk pertama kalinya, ajaran Islam mulai masuk ke tanah Sunda. Mula-mula lewat pedagang, lalu para ulama yang membawa kitab dan ajaran tauhid. Tapi Pajajaran tetap kokoh dalam kepercayaannya kepada Dewa Siwa, roh leluhur, dan adat Sunda wiwitan. Meski begitu, Prabu Siliwangi memperbolehkan para pemeluk Islam berdagang dan tinggal di wilayah pesisir. Ia tidak pernah memaksa rakyatnya percaya pada satu agama. Ia selalu berkata, rasa iman itu harus lahir dari dalam, bukan dari pedang atau titah. Sementara itu, cerita tentang harimau putih makin menyebar. Bahkan utusan dari kerajaan lain datang hanya untuk melihat apakah kisah itu benar. Tapi setiap kali mereka menginap, mereka hanya mendengar suara langkah dan auman samar. Seolah makhluk itu hanya menampakkan diri pada mereka yang hatinya bersih atau berniat jahat. Puncaknya terjadi saat istana didatangi oleh seorang dukun hitam dari luar kerajaan yang ingin menantang Prabu Siliwangi. Ia datang dengan aura gelap, penuh sombong, dan berkata bahwa dirinya bisa memanggil Raja Jin untuk menaklukkan Pajajaran. Namun malam itu, ia ditemukan tewas di kamarnya. Tubuhnya mencurigakan, tidak berdarah, tidak terluka, tapi matanya menatap kosong ke langit-langit, dengan jari-jari yang mencengkeram kasur kuat-kuat, seolah melihat sesuatu yang tak bisa ia lawan. Prabu Siliwangi hanya tersenyum tipis dan berkata kepada pendeta istana, "Leuweung henteu ngantep tanaga jahat leumpang ka tanah Sunda." Hutan tidak membiarkan kekuatan jahat melangkah ke tanah Sunda. Dan sejak itu, kepercayaan rakyat pada kesaktian raja mereka tak tergoyahkan. Namun, benih perubahan telah disemai. Umat Islam di pesisir makin kuat. Utusan dari Demak dan Cirebon mulai berdatangan, bukan hanya berdagang, tapi menyebarkan dakwah. Disinilah ujian spiritual terbesar Prabu Siliwangi akan dimulai. Tahun-tahun berlalu sejak Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Di pesisir utara, Islam mulai mengakar kuat. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Cirebon, dan Banten mulai berkembang, bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga pusat penyebaran agama baru. Prabu Siliwangi mendengar perubahan itu. Ia tidak kaget, sebab para pendeta istana telah memperingatkannya sejak lama bahwa agama baru dari tanah seberang akan datang membawa terang, tapi juga konflik. Puncaknya terjadi ketika Sunan Gunung Jati, seorang wali besar dari Cirebon, mengutus rombongan ulama ke Pajajaran. Mereka bukan hanya sebagai tamu, tapi juga pembawa risalah Islam. Rombongan itu dipimpin oleh seorang alim muda bernama Syekh Kuro, disertai pengikutnya yang penuh hormat dan tenang. Saat mereka tiba di Pakuan, aura istana terasa berbeda, tidak mencekam, tapi seolah ada benturan halus antara dua kekuatan besar. Prabu Siliwangi menerima mereka dengan terbuka. Dalam pertemuan itu, Syekh Kuro menghamparkan alas di Paseban Agung dan membacakan ayat-ayat suci.
Suaranya tenang namun menggema dalam ruangan yang biasanya hanya diisi doa-doa leluhur. Semua yang hadir terdiam. Bahkan beberapa pendeta istana terlihat menggigil. Bukan karena takut, tapi karena ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan masuk ke dalam istana. Setelah pembacaan ayat selesai, Prabu Siliwangi berdiri dan berkata, "Agamamu indah, ajaranmu dalam. Tapi aku tidak bisa berpaling dari roh leluhurku. Aku tidak bisa mengabaikan Leuung, Cai, Jeung Gunung Anu parantos ngajaga orang Sunda ti zaman baheula. Agamamu indah, ajaranmu dalam. Tapi aku tidak bisa berpaling dari roh leluhurku. Aku tidak bisa mengabaikan hutan, air, dan gunung yang telah menjaga orang Sunda sejak zaman dahulu." Syekh Kuro tidak marah. Ia hanya menunduk dan berkata, "Jika engkau menolak, itu hakmu. Tapi anak cucumu kelak akan memilih jalan yang berbeda. Dan bila waktunya tiba, jangan salahkan dunia jika Pajajaran hanya jadi cerita." Ucapan itu menorehkan luka dalam bagi Prabu Siliwangi. Ia tahu, masa kejayaannya sedang diuji, bukan oleh pedang, melainkan oleh iman. Beberapa putra dan kerabat istana mulai memeluk Islam secara diam-diam. Salah satunya adalah Pangeran Walang Sungsang, putra Prabu Siliwangi dari Permaisuri Cirebon. Ia bersama adiknya, Rara Santang, diam-diam pergi berguru pada Sunan Gunung Jati. Ketika kabar ini sampai ke telinga sang Prabu, ia hanya terdiam lama, lalu berkata pelan, "Pohara lara heit abdi, tapi moal abdi narajang kahayang Gusti NU Maha Kawasa. Sungguh perih hati ini, tapi aku takkan melawan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa." Tapi konflik batin itu tidak berhenti di sana. Sekelompok ulama dari Demak datang dengan maksud berbeda. Mereka tidak hanya membawa dakwah, tapi juga misi politik, mengajak Pajajaran bergabung dalam aliansi Islam. Prabu Siliwangi menolak halus, tapi mereka menganggapnya penghalang dakwah. Suatu malam, Prabu Siliwangi bermimpi. Ia berada di hutan lebat, dikelilingi 3 harimau putih yang selama ini melindunginya. Tapi kali ini, satu dari mereka tampak luka. Ia mendekat dan berkata, "Waktumu di alam ini hampir habis, Prabu. Roh-roh gunung sudah mulai berbisik. Kalau kau tetap di sini, darah akan tumpah." Prabu Siliwangi bangun dengan keringat dingin. Ia tahu bahwa Pajajaran tidak bisa selamanya bertahan dari arus zaman. Tapi ia juga tak bisa serta-merta meninggalkan kepercayaan yang sudah diwariskan turun-temurun. Maka ia mengumpulkan para pendeta, panglima, dan keluarganya. Di aula utama istana, ia berkata, "Waktu Keur ninggal keun Pajajaran geus deu keut. Abdi moal mundur sabab kalah. Tapi sabab alam geus nyebut ngaran abdi. Pajajaran moal rubuh sabab serangan, tapi sabab waktuna geus lekasan. Waktuku untuk meninggalkan Pajajaran sudah dekat. Aku tidak akan mundur karena kalah, tapi karena alam telah memanggil namaku. Pajajaran tidak akan runtuh karena serangan, tapi karena waktunya telah selesai." Tak lama setelah itu, tanda-tanda gaib mulai bermunculan di seluruh negeri. Sungai-sungai mengalir berlawanan arah, hutan mengeluarkan kabut tanpa hujan, dan suara auman harimau terdengar dari atas Gunung Halimun. Penduduk mulai resah. Para pendeta menyatakan bahwa penjaga alam sedang gelisah. Dan benar saja, saat Prabu Siliwangi sedang bertapa di dalam gua keramat di kawasan hutan Sancang, ia mendengar suara bisikan yang sama seperti masa mudanya. "Saatnya memilih, wahai raja, menjadi raja manusia, atau raja para penjaga alam." Dan ia pun memilih. Langit di atas Pajajaran hari itu mendung. Bukan karena hujan, tetapi seperti bumi sedang menyimpan nafas panjang sebelum melepaskan sesuatu yang besar. Di dalam hutan Sancang, tempat keramat di selatan tanah Sunda, Prabu Siliwangi bertapa dalam keheningan. Tidak ada prajurit, tidak ada pendeta, hanya hutan dan suara angin yang berdesir pelan di antara akar dan ranting tua. Hari-hari terakhir sebelum kepergiannya, Prabu Siliwangi menyadari bahwa ajaran leluhur mulai ditinggalkan. Rakyat yang dulu menyembah roh alam kini berbondong-bondong mengikuti ajaran baru. Para wali berdakwah di setiap pelabuhan, pesantren tumbuh di pinggir hutan. Bahkan beberapa kerabat istana sudah berpindah keyakinan. Tapi Prabu tidak marah. Ia tidak melihat itu sebagai pengkhianatan, melainkan sebagai takdir sejarah. Suatu malam, setelah bertapa selama 40 hari 40 malam,
Prabu Siliwangi berdiri di puncak bukit di dalam hutan Sancang. Ditemani hanya oleh suara alam, ia mengangkat tangan dan berseru, "Kuring moal ninggal keun tanah Sunda, tapi kuring moal jadi bagian tidunya Ieu Dewi. Jalma moal ningali abdi, tapi abdi salawasna aya. Aku tidak akan meninggalkan tanah Sunda, tapi aku juga tidak akan menjadi bagian dari dunia ini lagi. Manusia tak akan melihatku, tapi aku akan selalu ada." Konon malam itu, cahaya emas muncul dari dalam hutan. Beberapa penduduk pesisir yang berburu mengatakan mereka melihat sosok harimau besar berjalan perlahan ke arah dalam, diikuti oleh bayangan manusia bermahkota. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya aura dingin yang membuat mereka berlutut ketakutan. Sejak malam itu, Prabu Siliwangi menghilang. Ketika para panglima menyadari kepergiannya, mereka mengirim pasukan mencari di seluruh penjuru negeri. Mereka menemukan jejak tapak kaki harimau yang terbakar di tanah, mengarah masuk ke kedalaman hutan Sancang. Tapi tak satu pun yang berani masuk lebih dalam. Banyak prajurit yang mencoba, tapi hilang tak kembali. Ada juga yang kembali dengan rambut memutih dan mata kosong. Salah satu panglima tua bersumpah melihat bayangan istana emas di antara kabut hutan. Tapi saat ia mendekat, semuanya lenyap. Ia hanya mendengar suara berat berkata, "Mawa kahadean, moal bakal leungit. Tapi datang jeung paksaan, bakal leungit salam dunya. Membawa kebaikan, tak akan lenyap. Tapi datang dengan paksaan, akan lenyap selama-lamanya." Pajajaran pun perlahan melemah. Tanpa Prabu Siliwangi, kerajaan menjadi goyah. Putranya, Pangeran Surawisesa, mencoba mempertahankan tahta, tetapi serangan dari kerajaan Islam seperti Cirebon dan Banten tak terbendung. Pajajaran akhirnya jatuh, bukan hanya secara politik, tapi juga spiritual. Rakyatnya tercerai-berai. Banyak yang melarikan diri ke pedalaman. Ada pula yang menetap dan berasimilasi dengan penguasa baru. Namun, cerita tentang Prabu Siliwangi tidak pernah padam. Di kalangan spiritualis Sunda, ia dianggap tidak mati, tetapi ngahiang, menghilang secara gaib ke alam lain. Ia dipercaya naik ke alam kasucian bersama para harimau putih yang selama ini menjaganya. Sebagian percaya ia menjelma sebagai Raja Jin penjaga tanah Sunda, dan akan kembali saat tanah ini dalam bahaya besar. Di berbagai tempat keramat di Jawa Barat, seperti Gunung Salak, Gunung Halimun, dan Gunung Tangkuban Perahu, sering ditemukan simbol-simbol Prabu Siliwangi, tapak harimau, pohon besar yang tak bisa ditebang, hingga batu bertuliskan aksara Sunda kuno yang tidak bisa digeser atau dihancurkan. Di kawasan hutan Sancang, pemerintah pernah mencoba membuka jalan, tapi alat berat selalu rusak, pekerja sering sakit, bahkan beberapa proyek dihentikan karena dianggap terganggu oleh penunggu. Para kuncen setempat percaya, roh Prabu Siliwangi masih menjaga wilayah itu, dan siapapun yang datang dengan niat serakah akan berhadapan dengan kekuatan gaib yang tak terlihat. Tahun demi tahun berlalu, Pajajaran tinggal sejarah. Tapi Prabu Siliwangi justru menjelma menjadi legenda. Banyak orang datang ke tempat-tempat yang diyakini sebagai singgasana gaib-nya, berziarah, bertapa, bahkan memohon petunjuk. Beberapa orang mengaku pernah bermimpi didatangi oleh sosok berjubah emas yang dikelilingi harimau putih. Tugas abdi lain janten Raja Dewi, tapi ngajaga karuhun jeung ngajar keun kabeneran. Tapi lamun waktuna datang, abdi bakal nembong keun Dewi. Tugasku bukan untuk menjadi raja kembali, tapi menjaga leluhur dan mengajarkan kebenaran. Dan ketika waktunya datang, aku akan muncul kembali. Sampai sekarang, setiap tanggal-tanggal tertentu, khususnya malam Jumat Kliwon atau malam Suro, banyak spiritualis dari seluruh penjuru Jawa Barat berkumpul di hutan Sancang. Mereka menyebut malam itu sebagai Peuting Siliwangi, malam ketika raja yang hilang bisa dirasakan kehadirannya. Namun, ada satu syarat. Jangan pernah datang dengan rasa sombong. Jangan pernah minta kekuasaan. Karena Prabu Siliwangi hanya menampakkan diri pada mereka yang benar-benar ingin menjaga tanah ini, bukan menguasainya. Meski kerajaan Pajajaran telah lama hilang di telan sejarah, nama Prabu Siliwangi tidak pernah benar-benar lenyap. Di setiap sudut tanah Sunda, dari desa hingga kota besar, cerita tentang beliau masih hidup. Tak hanya di buku sejarah, tapi juga dalam ingatan kolektif, upacara adat, dan bisikan-bisikan di malam hari yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Di kaki Gunung Salak, ada sebuah sumur tua yang disebut Sumur Emas Prabu Siliwangi.
Airnya diyakini bisa menyembuhkan penyakit, tapi syaratnya tidak boleh dibawa pulang. Hanya boleh digunakan di tempat itu. Mereka yang melanggar, katanya, akan dihantui mimpi buruk berupa harimau besar yang mengaum dari dalam dada. Di kawasan hutan Sancang, masih banyak kuncen dan juru kunci yang menjaga jalur-jalur gaib. Mereka percaya bahwa Prabu Siliwangi masih bermeditasi di alam lain, memantau keadaan dunia manusia. Kadang, orang-orang yang tersesat di hutan tersebut mengaku dibimbing keluar oleh sosok lelaki tua berjubah putih dan diiringi auman harimau. Sosok itu hanya berkata, "Tong sok poho kana karuhun. Sabab lamun anjeun mo poho keun karuhun, anjeun mo poho keun asal anjeun sorangan. Jangan pernah lupakan leluhurmu, karena jika kau melupakan leluhur, berarti kau melupakan asalmu sendiri." Warisan mistis Prabu Siliwangi juga terlihat dari munculnya berbagai perguruan silat dan aliran spiritual yang mengaku mengikuti ajarannya. Salah satu yang paling terkenal adalah aliran yang menyatu dengan alam, menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia dan jagat raya. Dalam ajaran mereka, Prabu Siliwangi digambarkan sebagai raja yang mencapai kesempurnaan spiritual, mampu menyeimbangkan kekuatan jasmani dan rohani, dunia dan alam gaib. Bahkan di zaman modern, banyak tokoh politik, pejabat, hingga artis datang ke tempat-tempat yang dipercaya sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Mereka datang diam-diam, membawa sesajen, berharap mendapatkan restu gaib atau petunjuk hidup. Tapi tak semua mendapat berkah. Ada juga yang justru jatuh sakit setelah memaksa masuk ke kawasan keramat. Karena satu hal yang diyakini oleh para spiritualis, Prabu Siliwangi hanya akan memberikan pertolongan pada mereka yang niatnya murni. Di Museum Sri Baduga, Bandung, tersimpan batu tapak kaki harimau yang dipercaya sebagai simbol Prabu Siliwangi. Banyak pengunjung yang merinding saat berdiri di dekatnya. Ada yang mencium bau dupa, ada pula yang merasa seperti diawasi. Beberapa penjaga museum mengatakan, kamera pengawas sering merekam bayangan putih melintas cepat di sekitar batu itu, terutama menjelang tengah malam. Jejak Prabu Siliwangi juga merasuk dalam budaya populer. Banyak tokoh fiksi yang terinspirasi darinya. Raja bijaksana yang bisa berubah menjadi harimau, penjaga hutan gaib, hingga pemimpin spiritual yang menghilang saat bangsanya dalam bahaya. Bahkan beberapa peneliti metafisika dari luar negeri datang ke Jawa Barat hanya untuk meneliti fenomena Siliwangi, yang bagi mereka tak masuk logika tetapi nyata dalam pengalaman mistis banyak orang. Tak hanya di alam nyata, Prabu Siliwangi juga diyakini hadir di alam mimpi dan meditasi. Banyak tokoh masyarakat Sunda yang mengaku mendapat petunjuk dari beliau saat menghadapi bencana atau konflik. Seorang kuncen tua di daerah Lebak mengatakan, "Waktu Gunung Kahuruan, abdi dipapatahan ku Siliwangi pikeun nyalametkeun warga, sabab jalur leungitna asap sarwajung jalan kahirupan NU bakal kabur. Saat gunung terbakar, aku diperingatkan oleh Siliwangi untuk menyelamatkan warga, karena jalur asap yang hilang itu sama dengan jalan kehidupan yang akan tersesat." Dan hingga kini, keyakinan itu tak pernah mati. Nama Siliwangi diabadikan dalam banyak hal, dari nama batalion militer, universitas, jalan raya, hingga produk lokal. Tapi bagi orang Sunda sejati, nama itu bukan sekadar simbol, melainkan doa dan pengingat, bahwa di balik semua kebesaran dan kekuasaan, ada satu hal yang lebih penting, keselarasan antara manusia, alam, dan leluhur. Dalam kepercayaan rakyat, Prabu Siliwangi tidak akan kembali secara fisik. Tapi ketika tanah Sunda terancam oleh keserakahan, kehancuran budaya, dan rusaknya alam, maka kekuatan spiritualnya akan muncul kembali. Entah melalui mimpi, entah melalui orang-orang terpilih. Ia akan muncul sebagai bayangan putih, berdiri di atas puncak gunung, mengawasi, menjaga, dan membimbing dari kejauhan. Dan saat malam hening turun di kaki Gunung Halimun, dan suara auman samar terdengar dari kejauhan, sebagian orang percaya, itu bukan harimau biasa. Itu Prabu Siliwangi, sang raja yang tak pernah mati.